Oke, sebelumnya perkenalkan saya Yusuf Ramadan, saya seorang pelajar di bidang teknik komputer jaringan. Jadi pada video kali ini saya akan bahas ya perintah dasar pada command prompt. Jadi apa saja sih yang dapat dilakukan dengan command prompt? Oke, kalian bisa tonton ya videonya sampai habis. Oke, langsung saja silakan kalian bisa buka ya command prompt-nya. Di bagian search ini, silakan kalian bisa ketikkan cmd ya. Ketik cmd, nah kalian bisa klik yang bagian ini ya. Oke, ini sudah terbuka. Oke, langsung saja untuk perintah yang pertama itu bagaimana cara menampilkan tanggal ya, tanggal, bulan, dan tahun pada command prompt. Nah, untuk menampilkan tanggal kita bisa mengetikkan date ya, seperti yang ini. Kalian bisa gunakan huruf besar ataupun kecil ya, sama saja. Di sini saya menggunakan huruf besar, kalian ketikkan date, lalu enter. Maka kelihatan di sini ya, ada tanggal, bulan, dan tahunnya sesuai dengan tanggal yang ada di komputer kita. Selanjutnya, jika kalian ingin menampilkan waktu, kalian bisa ketikkan time. Nah, di sini kalian ketikkan time, lalu kalian enter ya. Nah, ini sudah kelihatan nih waktu saat ini. Selanjutnya, jika kalian ingin menampilkan versi Windows, kalian bisa gunakan var ya. Di sini kalian enter, lalu kalian bisa ketikkan var, lalu enter. Nah, maka di sini sudah kelihatan ya versi Windows saya itu menggunakan 10.0 yang ini. Oke, selanjutnya jika kalian ingin membersihkan layar CMD, kalian bisa gunakan CLS ya. Nah, contohnya di sini kalian bisa ketikkan CLS ya. Lalu kalian enter. Nah, kalian bisa lihat ya di sini, ini layarnya sudah bersih, sudah seperti awal lagi. Oke, selanjutnya saya akan bahas mengenai direktori ya, di bagian slide ketiga ini. Nah, kita ini sedang berada di direktori C. Nah, direktori C ini, nah jika kalian ingin berpindah nih ke direktori yang lain atau masuk ke direktori, kalian bisa nih ketikkan misalkan D lalu titik 2, ini artinya masuk ke dalam direktori D. Nah, di sini ya, kalian bisa klik, lalu ketikkan D titik 2, enter. Nah, maka kita sedang berada di direktori D ya. Di sini kalian bisa lihat. Coba kita lihat masuk ke file explorer. Nah, di sini ya. Ini direktori D. Jika kalian ingin berpindah lagi ke direktori E, bisa kalian bisa ketikkan ya di sini E titik 2 lalu enter. Maka dia akan masuk ke direktori E ya di sini. Kalian bisa lihat. Oke, tapi di sini saya akan masuknya ke direktori D ya. Jadi kalian bisa di bagian ini ketikkan D lalu titik 2 enter, maka kita masuk ke dalam direktori D. Oke, selanjutnya jika kalian ingin menampilkan isi dari direktori tersebut ya, kalian bisa gunakan dir. Nah, kita saat ini sedang berada di direktori D. Saya ingin melihat ada apa sih isi dari direktori tersebut. Kalian ketikkan saja ya tadi dir lalu enter. Nah, maka ini adalah isi dari direktori D. Jika kalian ingin melihat isi direktori yang lainnya, kalian bisa ya masuk terlebih dahulu misalkan ke direktori C titik 2 enter. Nah, saya ingin melihat isinya ada apa, lalu ketikkan dir. Nah, maka ini adalah isi ya dari direktori C. Ada ini, ada folder-folder ya, file-file. Oke, di sini saya akan kembalikan saja ya ke dalam direktori D. Jadi di sini kalian scroll ke bawah, lalu kalian bisa ketikkan D titik 2 ya, lalu enter. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam direktori D. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat direktori ya atau folder? Tapi sebelumnya ada yang belum saya bahas ya mengenai color di sini. Nah, jadi kita itu bisa mengubah warna teks CMD. Nah, caranya gimana? Kita bisa ketikkan color I ya untuk melihat menu warna. Di sini kalian bisa ketikkan color lalu I ya, spasi I, lalu enter. Oke, kalian bisa lihat ya di bagian sini ini adalah warna-warna yang kalian bisa gunakan untuk merubah warna pada CMD. Nah, di sini ya ada nomor-nomornya, ada huruf. Contohnya di sini saya ingin merubahnya menjadi warna hijau.
Di sini kalian bisa gunakan A ya. Jadi ketikkan dulu color spasi A, lalu kalian enter, maka warna teksnya ini akan menjadi warna hijau. Nah, kalau kalian ingin mengubahnya lagi ya, misalkan menjadi warna merah. Nah, merah ini dia nomor 4 ya. Yang ini dia nomor 4. Jadi kalian bisa ketikkan color spasi lalu angka 4 ya, enter, maka colornya, warnanya sudah menjadi warna merah. Tapi pada video kali ini saya akan gunakan warna putih saja ya, agar bisa kelihatan. Color spasi 7 ya, warna putih ini dia nomor 7. Nah, oke, seperti itu ya cara merubah warna teks pada CMD. Nah, selanjutnya kita akan teruskan yang tadi, bagaimana cara membuat sebuah direktori ya atau folder. Nah, contohnya di dalam direktori D ini saya ingin membuat sebuah folder. Kalian bisa ketikkan MD lalu nama foldernya apa, misalkan tugas 1 ya. Jadi di sini kalian bisa ketikkan MD lalu nama foldernya kalian apa, contohnya di sini tugas 1 ya. Lalu kalian enter. Nah, maka foldernya sudah dibuat ya. Kalian bisa lihat di bagian sini. Nah, ini foldernya sudah ada ya, tugas 1 di dalam direktori D. Oke, di sini saya buat folder lagi ya. Folder tugas 2. Kalian ketikkan MD tugas 2 lalu enter. Oke, untuk memastikan foldernya sudah ada atau belum, kalian tinggal gunakan saja ya perintah dir untuk melihat isi dari direktori D tersebut. Kalian ketikkan dir, enter. Nah, di sini sudah ada ya folder tugas 1 dan tugas 2-nya. Oke, selanjutnya bagaimana jika kalian ingin berpindah ya ke dalam direktori lain atau masuk ke dalam direktori selanjutnya? Kalian bisa gunakan cd ya, lalu nama foldernya apa. Jadi di sini saya ingin masuk ke dalam folder tugas 2. Nah, untuk masuk ke dalam folder tersebut, kalian bisa ketikkan di sini cd lalu nama foldernya apa. Contohnya tugas 2 ya. Di sini saya masuk ke dalam folder tugas 2 lalu enter. Maka kalian bisa lihat di sini ya. Ini direktori D, lalu dia masuk ke dalam folder tugas 2. Oke, selanjutnya di dalam folder tugas 2 ini ya, saya ingin membuat sebuah folder lagi. Jadi caranya, kalian mungkin sudah tahu ya caranya untuk membuat sebuah folder. Di sini kalian bisa ketikkan MD, lalu contohnya matematika ya. Nama foldernya matematika, lalu kalian enter. Oke, kita lihat apakah sudah ada atau belum. Kalian ketikkan dir. Nah, di sini sudah ada ya folder matematikanya di dalam folder tugas 2. Selanjutnya di sini saya ingin masuk ke dalam folder matematika. Nah, caranya kita bisa gunakan cd ya. cd lalu spasi nama foldernya apa? Matematika ya. Lalu kalian enter. Maka kita saat ini sedang berada di dalam folder matematika ya. Direktori D di dalam tugas 2 ya, folder tugas 2, lalu di dalam folder matematika. Oke, sekarang bagaimana jika kalian ingin keluar dari direktori? Nah, contohnya di sini kalian bisa gunakan cd titik-titik ya, artinya kita keluar dari satu direktori. Nah, contohnya di sini keluar dari satu direktori itu kalian bisa keluar dari folder matematika ya. Di sini contohnya kalian cd titik-titik. Nah, maka kalian keluar dari folder matematika ya, dan kita sedang berada di dalam folder tugas 2. Nah, selanjutnya di sini saya akan ketikkan lagi ya cd titik-titik, maka dia keluar dari folder tugas 2. Nah, kalian enter. Nah, kalian sudah lihat ya di sini kita sedang berada di direktori D, sudah tidak lagi berada di dalam folder tugas 2. Oke, selanjutnya ini ada cd slash ya. Jadi kita bisa keluar dari direktorinya langsung tanpa perlu kita gunakan titik-titik ya. Misalkan kalian ingin langsung nih keluar dari semua folder, langsung masuk ke dalam direktorinya, kalian tinggal ketikkan saja cd lalu slash ya. Di sini saya masuk kembali ke dalam folder matematika, lalu
Untuk keluar dari folder matematika dan juga tugas, kalian tinggal ketikkan cd slash lalu enter ya. Di sini. Nah, ini sudah keluar ya dari folder tersebut dan langsung masuk ke dalam direktori D. Oke, selanjutnya jika kalian ingin mengubah nama folder, bisa juga ya. Jadi di sini contohnya saya ingin mengubah nih nama folder yang tadinya tugas 2 menjadi data 2. Nah, caranya kalian bisa ketikkan ren, lalu nama folder yang ingin kalian ubah apa, lalu kalian ingin mengubahnya menjadi apa ya. Contohnya folder tugas 2 saya ingin ubah menjadi data 2. Oke, di sini saya akan ketikkan dir dulu ya untuk melihat isi dari direktori D. Nah, di sini ada tugas 1 dan tugas 2 ya. Saya akan ubah nama tugas 2-nya menjadi data 2. Langsung saja kalian ketikkan ren spasi tugas 2, lalu saya ubah ya spasi data 2. Enter. Oke, kita lihat apakah sudah berubah atau belum. Kalian bisa di bagian sini ya ketikkan dir lagi. Nah, kalian bisa lihat ini data 2 ya, yang tadinya tugas 2. Kita lihat di bagian sini. Nah, ini sudah berubah ya, menjadi data 2. Oke, selanjutnya bagaimana jika kalian ingin menghapus folder ya, atau file. Tapi sebelum dihapus, saya akan bahas dulu bagaimana cara mengcopy file ya. Oke, contohnya di sini saya akan tempatkan gambar ya, di dalam data 2. Jadi di sini saya buka dulu file explorer saya. Dan di sini saya akan copy gambar ya yang ini. Klik kanan ya, lalu copy. Nah, di sini saya akan masukkan ke dalam direktori D, lalu saya masukkan ke dalam folder data 2 ya. Ya, kita masukkan ke dalam folder data 2. Di sini ya, klik kanan lalu paste. Nah, selanjutnya saya ingin gambar ini di copy lagi ke dalam folder tugas ya. Ke dalam folder tugas 1 yang ini. Oke, di sini kita gunakan cmd ya untuk mengcopy filenya. Nah, sebelumnya kita harus masuk dulu nih ke dalam direktori ya atau folder dari data 2. Ketika kita sudah masuk nih, lalu kita bisa kopikan ke dalam folder tugas 1. Jadi langsung saja ya, kalian bisa ketikkan cd, nama foldernya itu data 2 ya. Lalu enter. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam direktori D, di dalam folder tugas 2. Kita lihat ya, ketikan dir. Nah, di sini ini ada filenya ya, gambar.jpg. Dan selanjutnya kita kopikan ya filenya. Di sini kalian ketikkan copy, lalu spasi, lalu tanda kutip ya di sini, lalu nama file yang kalian ingin kopikan apa. Karena di sini saya ingin mengcopy gambar ya, jadi kalian ketikkan di sini gambar.jpg ya, sesuai dengan nama filenya. Lalu spasi lagi. Nah, kalian ingin tempatkannya di mana? Saya ingin tempatkannya itu di dalam direktori D ya, di dalam folder tugas 1. Jadi di sini kalian bisa ikuti ya caranya. Tanda kutip D.2 slash lalu di dalam folder tugas 1. Jika sudah, silakan kalian bisa enter ya. Nah, di sini ada satu file komplit. Coba kita lihat apakah sudah masuk. Nah, di sini ya. Ini sudah berhasil tercopy di dalam folder tugas 1. Oke, selanjutnya bagaimana jika kalian ingin menghapus folder ya ataupun file. Nah, untuk menghapusnya itu mudah ya. Kita bisa ketikkan rd ya ataupun del. Contohnya di sini di dalam folder data 2 ya. Saya punya folder matematika. Ini saya akan hapus foldernya. Kita kembali ke cmd ya. Nah, di sini kalian usahakan sudah berada di dalam folder data 2 ya. Kalian ketikkan dir. Nah, di sini ini sudah ada ya folder matematika. Selanjutnya saya akan hapus ya. Kalian bisa ketikkan di sini rd ya, spasi, lalu nama folder yang ingin kalian hapus apa. Di sini saya hapus folder matematika ya, enter. Nah, kita akan lihat ya dengan mengetikkan dir, enter. Nah, di sini folder matematikanya sudah terhapus ya, sudah tidak ada. Oke, selanjutnya jika kalian ingin menghapus sebuah file ya, kalian bisa menggunakan del. Contohnya saya akan hapus gambar.jpg ya, yang ini.
Nah, kalian bisa gunakan del spasi lalu nama file yang ingin kalian hapus apa. Jadi di sini ya, langsung saja kalian ketikkan del spasi nama filenya di sini gambar.jpg ya. Jika sudah silakan kalian enter. Nah, kita akan pastikan apakah sudah terhapus atau belum. Kalian bisa ketikkan dir ya, lalu enter. Nah, di sini file gambarnya tadi sudah terhapus ya. Sudah tidak ada. Nah, ini di dalam folder data 2-nya sudah terhapus juga. Oke, di dalam tugas 1 di dalam folder data 2 ya, ini sudah tidak ada lagi. Oke, mungkin pada video kali ini sampai di sini saja ya. Jadi itulah beberapa perintah dasar ya pada command prompt. Mungkin nanti saya akan buat video lanjutannya. Terima kasih bagi Anda yang telah menonton video ini. Silahkan yang belum subscribe channel ini untuk subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.